belajar matematika, melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Kalau di minggu kemarin kita sudah belajar apa itu arti perpangkatan, sifat-sifat perpangkatan. Nah, hari ini nanti kita melanjutkan materinya yaitu tentang bentuk akar. Nah, sebelum kita mulai, biar kita semangat, mari kita yel-yel dulu ya. Matematika, saya pasti bisa. Oke? Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu bentuk akar dan sifat-sifatnya, kita mengenal dulu apa itu bentuk akar. Jadi bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional, atau disebut juga dengan bilangan irasional. Di mana bilangan irasional itu apa? Bilangan yang tidak bisa dinyatakan dengan A per B, dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat, sedangkan B tidak boleh sama dengan 0. Saya kasih contoh eksempel. Akar 2. Akar 2 ini adalah termasuk bentuk akar. Kenapa? Kalau akar 2 ini kalau dicari di dalam kalkulator itu hasilnya adalah 1,4142135 dan seterusnya. Ini desimalnya tidak berpola, kecuali berpola. Ini belakangnya tidak berpola, maka ini disebut bentuk akar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh berikut untuk membedakan mana yang bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Dimana tadi diingat ya, yang namanya bentuk akar itu adalah nanti menghasilkan bilangan irasional. Contohnya yang pertama yaitu akar 9. Akar 9 hasilnya berapa anak-anak? 3 ya. Nah, angka 3 ini bilangan rasional apa irasional? Rasional. Kenapa kok dinamakan rasional? Karena bisa dinyatakan A per B. Jadi angka 3 ini bisa dinyatakan dengan 3 per 1. Karena bisa dinyatakan dengan A per B, maka inilah yang namanya bilangan rasional. Nah, karena akar 9 ini menghasilkan bilangan rasional, maka akar 9 bentuk akar apa bukan? Bukan. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 8. Di mana akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 2. Angka 2 ini bisa dinyatakan dengan A per B, yaitu 2 per 1. 2 per 1 ini merupakan bilangan rasional. Lagi-lagi bilangan rasional. Karena akar pangkat 3 dari 8 ini menghasilkan bilangan rasional, maka akar pangkat 3 dari 8 ini bentuk akar apa bukan? Bukan. Ini bukan bentuk akar. Selanjutnya, akar 5. Akar 5 ini hasilnya berapa? Kalau masih bingung dicari pakai kalkulator. Hasilnya berapa ini? 2,23606 dan seterusnya. Ini desimalnya belakangnya tidak berpola. 23606 dan seterusnya. Ini belakangnya tidak berpola. Ini bisa dinyatakan dengan A per B apa tidak? Tidak bisa. Maka ini menghasilkan namanya bilangan irasional karena tidak bisa dinyatakan dengan A per B. Maka akar 5 ini disebut bentuk akar. Saya singkat BA. Jadi BA singkatan bentuk akar. Selanjutnya, akar pangkat 4 dari 625. Di mana akar pangkat 4 dari 625 hasilnya adalah 5. Kenapa kok 5? Karena 5 pangkat 4 hasilnya 625. Di mana angka 5 ini bisa dinyatakan 5 per 1. 5 per 1 bilangan rasional atau bukan? Rasional. Karena bisa dinyatakan A per B. Nah, karena akar pangkat 4 dari 625 menghasilkan bilangan rasional, ini bentuk akar apa bukan? Bukan. Selanjutnya, akar 20. Akar 20 kalau kita cari pakai kalkulator ketemunya 4, bla 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 bla. Coba nanti dicari pakai kalkulator. Desimalnya di sini belakangnya tidak berpola. Tidak bisa dinyatakan dengan A per B. Ini disebut bilangan irasional. Nah, karena akar 20 ini menghasilkan bilangan irasional, maka akar 20 inilah yang disebut bentuk akar. Selanjutnya, akar 15. Akar 15 kalau kita pakai kalkulator, kita cari pakai kalkulator ketemunya adalah 3, bla 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 bla. Nanti dicari coba pakai kalkulator. Karena belakangnya desimal ini tidak
syaratnya, yang satu merupakan bentuk akar, yang satu harus bukan bentuk akar. Kebalikannya, satu bentuk akar, yang satu bukan bentuk akar. Sehingga nanti kalau bukan bentuk akar ini hasilnya bisa dihitung. Sebelum kita ke contoh ini, kita mengingat kembali untuk memudahkan, kita mengingat kembali tentang pangkat 2. Coba kita lihat yang pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25, 6 pangkat 2 36, 7 pangkat 2 49, 8 pangkat 2 64, 9 pangkat 2 81, 10 pangkat 2 100, dan seterusnya. Ini masih dan seterusnya. Pangkat 2 kan banyak ya. Nah, ini 2 sampai 10 dulu. Kalau kita balik pangkat yaitu akar. Akar 4 yaitu berapa? 2. Balikannya pangkat 2 ya. Akar 9 berarti hasilnya adalah 3. Akar 16 yaitu hasilnya 4. Akar 25 yaitu hasilnya 5. 6 pangkat 2 sama dengan 36, kita balik yaitu akar 36 yaitu 6. Yang ini 7 pangkat 2 hasilnya 49. Kalau pangkat kita balik menjadi akar 49 yaitu 7. Selanjutnya akar 64 yaitu 8. Akar 81 yaitu 9. Dan akar 100 yaitu 10. Ini adalah beberapa bilangan yang merupakan bukan bentuk akar. Kenapa kok bukan bentuk akar? Karena hasilnya merupakan bilangan rasional. Jadi untuk menyederhanakan bentuk akar, ini menggunakan salah satu dari yang bukan bentuk akar ini. Saya kasih contoh, akar 20. Untuk menyederhanakan, langkah pertama kamu bikin tempatnya dulu. Akar berapa kali berapa supaya 20. Dimana syaratnya ini merupakan bukan bentuk akar, yang ini bentuk akar. Coba cari akar 20 di antara bilangan akar itu ya, akar 4, akar 9 dan seterusnya, yang kira-kira berapa yang bisa dibagi 20. Faktor dari 20 yaitu 4. 4 kali 5. 4 kali 5 yaitu 20. Kenapa kok ambil 4 dengan 5? Padahal akar 20 itu kan bisa 10 kali 2. Bisa enggak 10 kali 2 hasilnya 20? Bisa. Kenapa kok tidak 10 kali 2? Karena di sini 10 tidak ada. Jadi angka 10 merupakan bentuk akar, akar 2 juga bentuk akar. Tidak ada di sini. Syaratnya salah satu ada di sini. Nah, jangan 10 kali 2 ya. Jadi akar 4 itu hasilnya berapa? Akar 4 di sana hasilnya adalah 2. Akar 5 bukan bentuk akar, tulis saja akar 5. Nah, jadi akar 20 bisa disederhanakan menjadi 2 akar 5. Selanjutnya akar 50, bikin tempatnya dulu. Akar berapa kali berapa supaya 50. Salah satu merupakan bentuk akar, salah satu bukan bentuk akar. Coba cari di sana. Yang merupakan faktor 50, apakah 4 merupakan faktor 50? 9, 16, 25 ya? Iya, ternyata 25 adalah faktor dari 50. Maka ini ambil angka 25. 25 kali berapa supaya 50? 25 kali 2. Akar 25 yaitu berapa hasilnya tadi? 5. Akar 2 bukan bentuk akar. Nah, akar 2 adalah bentuk akar, maka tulis saja akar 2. Jadi ini bentuk akar, ini bukan bentuk akar. Nomor 3, akar 32. Akar 32 kita bikin tempatnya dulu. Berapa kali berapa supaya 32? Syaratnya salah satu ada di sini. Mana yang merupakan faktor dari 32? Apakah 4? Bisa? Bisa. 9? Tidak. 16? Bisa? Bisa. Bisa 4, bisa 16. Saya ambil yang mana, Bu? Terserah. Boleh 4, boleh 16. Kalau bisa ambil 16 berarti 16. 16 kali berapa supaya 32? 16 kali 2. Akar 16 yaitu 4, akar 2. Jadi akar 35 bisa disederhanakan menjadi 4
ini berapa? 4 kali berapa supaya 32? Yaitu 4 kali 8. Akar 4 yaitu 2. Coba yang akar 8 ini seandainya bisa disederhanakan, harus disederhanakan sampai paling sederhana. Akar 8 bisa disederhanakan lagi apa tidak? Bisa. Kita bikin tempatnya dulu. Berapa kali berapa supaya 8? Yaitu 4 kali 2. Akar 4 yaitu 2. Ini 2, tidak ada tandanya artinya kali. Akar 2. 2 kali 2 yaitu 4, akar 2. Sama apa beda? Sama. Cuma kalau menggunakan akar 4 dengan akar 8 masih menyederhanakan lagi sampai paling sederhana. Hasil akhirnya tetap sama. Kemudian akar 75. Akar 75 kita cari bilangan berapa kali berapa supaya 75. Salah satunya ada di sini. Apakah 4 bisa merupakan faktor 75? Tidak. 9 tidak, 16 tidak, yaitu 25 faktor dari 75? Ya, 25. Jadi 25 kali berapa supaya 75? Kali 3. Akar 25 yaitu 5 akar 3. Jadi akar 75 disederhanakan menjadi 5 akar 3. Kemudian yang terakhir yaitu akar 300. Kita bikin tempatnya dulu. Berapa kali berapa supaya 300? Kita ambil salah satu dari akar yang ada di sini. Yang lebih mudah yang mana? 100 ya. Sudah jelas ini 300. Berarti 100. 100 kali berapa? Kali 3. 100 kali 3 yaitu 300. Akar 100 yaitu 10 akar 3. Paham ya anak-anak bagaimana cara menyederhanakan akar? Paham, insya Allah. Mari kita kenal sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, A akar B ditambah C akar B. Ini penjumlahan akar, itu syaratnya akarnya sejenis. Kalau ini akar B, ini akar B, maka penjumlahannya berarti A ditambahkan C akar B. Yang kedua, A akar B dikurangi C akar B. Akarnya kalau penjumlahan dan pengurangan ini harus sejenis. Ini tinggal kurangi angka yang ada di depannya, yaitu A dikurangi C, karena ini pengurangan, akar B. Nomor 3, akar A dikali akar B. Ini tinggal dijadikan satu aja di dalam sebuah akar, yaitu A kali B. Akar A kali B. Nomor 4, akar A dibagi akar B. Ini pembagian akar, maka tinggal dijadikan aja satu di dalam sebuah akar. Akar A dibagi B. Nomor 5, 5 akar B dikali C akar B. Ini perkalian akar, ini beda, depannya juga beda. Maka A dikalikan dengan C, kemudian akarnya dikalikan B dikali D, dijadikan satu di dalam sebuah akar. Nomor 6, A akar B dibagi C akar D. Ini pembagian akar, maka angka yang ada di depannya dibagi sendiri, A dibagi C, kemudian yang ada di akar ini dibagi sendiri, B dibagi D, ditaruh di dalam sebuah akar karena sama-sama akar. Nomor 7, akar B kali akar B. Akarnya sejenis dikalikan, maka hasilnya adalah B itu sendiri. Kemudian nomor 8, akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B. Tandanya yang ini plus, yang ini min. Ini semuanya akar, baik A maupun B. Maka hasilnya adalah A min B. Nomor 9, akar A ditambah akar B kuadrat. Penjumlahan kemudian dipangkatkan 2. Ini hasilnya berapa? Dimana akar A kuadrat hasilnya adalah A plus 2 akar AB ditambah akar B kuadrat yaitu B. Kita lanjutkan beberapa contoh berikut ini. Ini adalah operasi bentuk akar.
di mana untuk menyelesaikan operasi bentuk akar kita gunakan sifat-sifat bentuk akar yang tadi sudah kita kenal. Nomor 1, 3 akar 5 ditambah 4 akar 5, penjumlahan akar. Kebetulan ini akarnya sejenis, maka kita tinggal jumlahkan aja angka yang ada di depannya. 3 ditambahkan dengan 4, akarnya jadikan 1. Jadi 3 tambah 4 yaitu 7 akar 5. Nomor 2, 10 akar 3 dikurangi 8 akar 3, pengurangan akar. Kebetulan akarnya juga sejenis, sama-sama akar 3. Maka cara menguranginya tinggal kurangi saja angka yang ada di depannya. 10 dikurangi dengan 8, 10 dengan 8. Akarnya kita jadikan 1 yaitu 3. 10 kurangi 8 yaitu 2, akar 3. Nomor 3, akar 6 kali akar 3, perkalian akar. Ini tidak harus sejenis, beda jenis tidak apa-apa. Cara mengalihkannya gimana? Tinggal dijadikan saja di dalam sebuah akar. 6 kali 3 yaitu akar 6 kali 3 yaitu 18. Kebetulan angka 18 ini, akar 18 ini bisa disederhanakan, maka wajib disederhanakan. Tadi sudah mengenal bagaimana cara menyederhanakan akar ya. 18, kita cari bilangan berapa kali berapa supaya 18 alias faktor 18. Yang salah satu bentuk akar, yang satu bukan bentuk akar. Berapa? 9 kali 2. Dimana akar 9 yaitu 3, akar 2. Jadi akar 6 dikali akar 3 hasilnya 3 akar 2. Nomor 4, akar 108 dibagi akar 9, pembagian akar, sama-sama akar. Bagaimana cara mengoperasikannya? Tinggal jadikan satu aja. 108 dibagi 9, dimana 108 dibagi 9 berapa hasilnya? 12. Karena akar 12 ini bisa disederhanakan, maka wajib disederhanakan. Kita bikin akarnya dulu. Berapa kali berapa supaya 12? Salah satu akarnya merupakan bentuk akar, yang satu bukan bentuk akar. Berapa? 4 kali 3. 4 kali 3 12 ya. Dimana akar 4 yaitu 2, akar 3 bukan bentuk akar, tetap aja tulis akar 3. Jadi nomor 4 hasilnya 2 akar 3. Nomor 5, 8 akar 6 dikali 3 akar 2, perkalian akar. Tapi ini akarnya beda. Cara mengalihkannya gimana? Angka yang ada di depannya tinggal kalikan aja. 8 kalikan dengan 3. Kemudian yang akar dikalikan dengan akar. 6 dikalikan dengan 2. 8 kali 3 yaitu 24. 6 kali 2 yaitu 12, jadi akar 12. Kebetulan akar 12 bisa disederhanakan, maka wajib disederhanakan. Jadi sama dengan 24. Kita bikin tempatnya dulu. 12 disederhanakan menjadi 4 kali 3. Dimana akar 4 yaitu 2, akar 3. Ini 24. Tidak ada tandanya, artinya dikali. 24 dikali 2 berarti 48, akar 3. Nah gitu ya, nomor 5 ya. Selanjutnya nomor 6, 50 akar 8 dibagi 2 akar 2. Ini pembagian bentuk akar. Bagaimana caranya? Tinggal angka yang ada di depannya ini dibagi sendiri, yang akar dengan akar. Jadi 50 dibagi dengan 2. Yang akar dengan akar. 8 dibagi dengan 2. 50 dibagi 2 yaitu 25. Akar 8 dibagi 2 yaitu akar 4. Kebetulan angka 4 hasilnya adalah 2, berarti 25. Ini akar 4 hasilnya 2, tidak ada tandanya, artinya kali. 25 kali 2 yaitu 50. Nomor 7, akar 5 dikali akar 5. Tadi
tadi sifat nomor 7 ya. Dimana kalau akar dikalikan dengan akar, akarnya sejenis dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi akar 5 dikali akar 5 yaitu 5. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan contoh nomor 8. Akar 6 ditambah akar 2 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Gimana ini depannya sama persis, belakangnya juga sama persis, bedanya yang satu plus, yang satu min. Maka sesuai dengan sifat nomor 8 tadi ya, gimana akar B ditambah akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B, hasilnya adalah A min B. Jadi ini hasilnya adalah 6 min 2. 6 dikurangi 2 yaitu 4. Kemudian nomor 9, akar 5 ditambah akar 3 dipangkatkan 2. Sesuai dengan sifat nomor 9 tadi, akar A ditambah akar B dipangkatkan 2, hasilnya adalah A itu sendiri, berarti 5 ditambah 2 akar AB, berarti 2 akar 5 kali 3 ditambah B itu sendiri. B-nya di sini berarti 3. Nah, jadi hasilnya 5 ditambah 2, 5 kali 3 yaitu 15 ditambah 3. Yang bisa dijumlahkan yang mana ini? Apakah 5 dengan 2 akar 15 bisa dijumlahkan? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena ini punya akar, ini tidak punya akar. Akarnya juga tidak sejenis. Penjumlahan akar harus sejenis. Maka 5 dijumlahkan dengan 3. 5 dijumlahkan dengan 3 yaitu 8 plus, jadi yang ini jumlahkan dengan ini 2 akar 15. Ya, akar 15 bisa disederhanakan. Kebetulan akar 15 tidak bisa disederhanakan. Nomor 10. Akar 40 ditambah akar 90. Penjumlahan akar. Padahal syaratnya tadi penjumlahan akar harus sejenis. Nah, ini kok tidak sejenis? Gimana caranya? Mari kita coba sederhanakan. Tadi kan kita sudah mengenal cara menyederhanakan akar ya. Akar 40, kita bikin tempatnya dulu. Akar berapa kali berapa supaya 40? Salah satu bentuk akar, yang satu bukan bentuk akar. Bisa ambil antara akar 4, akar 9 tadi ya, akar 16 dan seterusnya. 4 kali 10 ditambah yang akar 90 juga kita sederhanakan. 90 berapa kali berapa supaya 90, yaitu 9 kali 10. Kenapa kok 9? Karena akar 9 hasilnya adalah 3. Kenapa kok 4? Karena akar 4 hasilnya 2. Jadi akar 4 kali akar 10, jadi akar 4 yaitu 2 akar 10 ditambah akar 9 yaitu 3 akar 10. Nah, kebetulan akarnya ini sudah sejenis, dijumlahkan. Maka tinggal jumlahkan saja angka yang ada di depannya. 2 ditambahkan dengan 3 akar 10. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 akar 10. Nah, jadi nomor 10 hasilnya adalah 5 akar 10. Walaupun tadi ini tidak sejenis, ternyata kalau sudah disederhanakan bisa dijumlahkan. Kemudian nomor 11. 4 akar 75 dikurangi 2 akar 12 ditambah akar 27. Ini kebetulan akar 75, akar 12, akar 27. Tidak sejenis ya semuanya ya. Padahal pengurangan dan penjumlahan syaratnya harus sejenis. Maka caranya gimana? Kita sederhanakan dulu akarnya. 75. Coba kita bikin berapa kali berapa supaya 75? 25 kali 3. Kemudian 12. Coba kita sederhanakan. 4 kali 3. Yang 27 bisa disederhanakan? Bisa. Berapa? 9 kali 3. Nah, akar 25 yaitu 5 akar 3. Ini 4 depannya acek ya, tidak ada tandanya artinya kali. Dikurangi 2 akar 4 yaitu 2, tidak ada tandanya artinya kali. Akar 3 ditambah akar 9 yaitu 3 akar 3. 4 kali 5 yaitu 20 akar 3 dikurangi 2 kali 2 yaitu 4 akar 3 ditambah 3 akar 3.
Nah, coba kita amati pengurangan dan penjumlahan ini akarnya sudah sama-sama 3 ya, sejenis. Nah, ini sejenis. Maka tinggal jumlahkan saja angka yang ada di depannya. 20 dikurangi dengan 4 yaitu 16, 16 ditambah dengan 9 yaitu 19. 19 akar 3. Nomor terakhir yaitu nomor 12. 3 akar 20 dikali akar 6 per akar 5. Ini perkalian akar. Walaupun tidak sejenis tidak masalah, tidak usah disederhanakan kecuali penjumlahan dan pengurangan harus disederhanakan. Maka cara mengalihkannya tinggal akar kalikan akar aja. Berarti 3 akar 20 ini kalikan dengan 6 per akar 5 sama dengan 20 dikali 6 yaitu 120 dibagi akar 5. Pembagian akar gimana tadi caranya? Tinggal akar dibagi akar aja. Berarti akar 120 dibagi dengan akar 5 yaitu akar 24. Jadi hasilnya 3 akar 24. Nah, kebetulan akar 24 ini bisa disederhanakan. Kita sederhanakan ya. Jadi 3 akar 24 disederhanakan menjadi berapa? 4 kali 6. Jadi 3 akar 4 yaitu 2 akar 6. Tidak ada tandanya artinya kali. 3 kali 2